Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi teman-teman semuanya. Salam. Perkenalkan, nama saya Adeng Hudaya. Saya perawat klinik perusahaan di salah satu PT yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan macam-macam obat injeksi yang ada di klinik perusahaan. Di antara lain itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang obat injeksi. Yang pertama ini ada obat epinephrine. Yang ini juga sama epinephrine. Yang ini dexamethasone. Yang ini Cidiadril. Lalu yang ini ada lidocaine. Aduh, jatuh saudara-saudara. Yang ini ada Otsuwei. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu epinephrine, apa itu dexamethasone dan lain-lain. Yang pertama itu adalah anaphylactic. Selain untuk mengatasi reaksi alergi, epinephrine juga diberikan pada saat tindakan resusitasi jantung paru pada pasien yang mengalami henti jantung dan henti napas. Efek samping dari obat ini pada gangguan intravena, intramuskular, dan subkutan. Efek samping yang ditimbulkan berupa gejala simpatis pada susunan saraf pusat, dapat menimbulkan keluhan nyeri kepala, tremor, dan ansietas. Pada jantung dan pembuluh darah dapat menimbulkan keluhan aritmia jantung, palpitasi, ekstremitas dingin, dan pucat. Pada saluran napas berupa sesak, gangguan saluran cerna berupa nyeri perut, mual, dan muntah. Oke, yang selanjutnya itu dexamethasone. Dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan pada penyakit autoimun. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 0,5 mg, sirup, suntikan injeksi, dan tetes mata. Dexamethasone termasuk dalam golongan obat kortikosteroid. Obat ini hanya boleh digunakan atas resep dokter. Jadi kebanyakan kalangan muda digunakan untuk ngeplay. Itu tidak boleh ya. Sama halnya dengan obat kortikosteroid lainnya, dexamethasone yang telah digunakan untuk jangka panjang tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Dokter akan menurunkan dosis dexamethasone secara bertahap sebelum menghentikan obat ini. Dexamethasone bekerja dengan mengurangi peradangan atau menurunkan sistem kekebalan tubuh, sama seperti steroid yang dihasilkan oleh tubuh secara alami. Manfaatnya itu mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Dexamethasone untuk ibu hamil dan menyusui. Adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Dexamethasone dapat terserap ke dalam ASI, jadi tidak boleh digunakan selama menyusui kecuali atas anjuran dokter.
Bentuk obat biasanya tablet, sirup, salep mata, tetes mata, dan injeksi. Yang ini adalah injeksi. Dan yang saya pegang ini ada yang berbentuk tablet, yang sirup kita tidak menyediakan. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas Sidiadril. Sidiadril adalah obat untuk meredakan gejala alergi, demam, dan pilek, mengatasi insomnia, serta mencegah dan menangani mual, muntah, hingga pusing akibat mabuk perjalanan. Obat ini termasuk obat keras yang memerlukan resep dokter yang mengandung zat adiktif. Manfaat obat: pengobatan pilek yang disebabkan oleh demam, alergi, iritasi saluran napas, mata merah, iritasi gatal atau berair, insomnia, dan kondisi lainnya. Dosis obatnya adalah penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter, 10-50 mg per hari, dosis maksimal 400 mg per hari. Anjuran pakai obat diinjeksikan sesuai petunjuk dokter. Efek samping dari obat ini: dada terasa sesak, jantung berdebar, pusing, kantuk, gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, gangguan saluran kemih, dan ruam. Kontraindikasinya: penyakit asma, penyakit glukoma sudut sempit, kelenjar prostat mengalami pembengkakan, hipertrofi prostat, kerusakan pada lapisan mukosa, bayi baru lahir atau prematur, ibu menyusui. Perhatian khusus: pasien kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata, glukoma, pasien gangguan pada kandung kemih untuk mengeluarkan urin, retensi urin, lanjut ke obat selanjutnya, yaitu ada bening, lidocaine tulisannya, atau bisa disebut lidocaine. Lidocaine adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu untuk sementara. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Lidocaine bukan obat bius total sehingga efek mati rasa yang ditimbulkan tidak seperti dengan hilangnya kesadaran. Jadi cuman sebagian ya. Di Indonesia, lidocaine tersedia dalam berbagai bentuk dan masing-masing digunakan untuk menangani area yang berbeda. Yang pertama itu ada lidocaine obat topikal atau krim, gel, atau salep. Digunakan untuk membuat mati rasa bagian tubuh sebelum prosedur medis, atau dapat digunakan untuk meredakan sakit akibat gigitan serangga, terkena getah tanaman beracun, luka gores ringan, atau luka bakar ringan. Yang kedua itu adalah lidocaine semprot. Digunakan untuk membuat lapisan mulut dengan tenggorokan mati rasa sebelum menjalani prosedur medis, misalnya pemasangan selang alat bantu napas atau gastroskopi. Lidocaine injek atau suntik. Yang sekarang saya lagi jelaskan itu adalah lidocaine injek atau suntik, yang seperti ini bentuknya. Digunakan untuk membuat mati rasa sebagian area tubuh, misalnya sebelum proses penjahitan luka robek atau operasi sesar. Selain itu, lidocaine injek juga digunakan untuk mengatasi aritmia atau gangguan irama jantung.
Yang selanjutnya, lidocaine suppositoria digunakan dengan cara dimasukkan lewat anus atau dubur untuk mengatasi rasa nyeri, gatal, dan pembengkakan yang disebabkan oleh wasir atau gangguan lain pada area anus. Yang selanjutnya, lidocaine tablet hisap dapat digunakan untuk mengurangi rasa tenggorokan, tetapi masih diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat keamanannya. Jadi masih harus ada penelitian untuk mengetahui tingkat keamanannya ya. Lidocaine obat tetes telinga digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan yang disebabkan oleh peradangan telinga, otitis media. Sama halnya dengan tablet hisap, penggunaan lidocaine tetes telinga masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oke, yang selanjutnya ini tadi sudah Sidiadril. Selanjutnya adalah ini, kelihatan Otsui. Otsu merupakan larutan infus pengganti natrium atau CI yang hilang dalam tubuh sebagai larutan injeksi. Namun, larutan ini juga dapat digunakan sebagai larutan campuran untuk nebulizer, sehingga larutan ini dapat digunakan untuk campuran kombipen atau obat nebu lainnya. Oke, sekian video dari saya. Di lain waktu saya akan menjelaskan tentang obat-obatan yang ada di klinik perusahaan kami dan apa manfaatnya, apa fungsinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat Indonesia, I love you.